Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apa berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan pada saat ini kita akan melakukan proses pembelajaran kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita akan melakukan devosi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Dan Bapak berharap kalian juga bisa mempersiapkan Alkitab dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan napas kehidupan yang baik. Dan kami juga bersyukur Tuhan masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Bila firman itu Tuhan bisa bertumbuh dan berkat dalam kami Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus. Hanyalah cukup berdoa. Amin. Oke. Ayat Alkitab yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Hosea 1 ayat 2 sampai dengan 3. Bapak ulangi, Hosea pasal pertama ayat 2 sampai dengan 3. Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Namun Bapak berharap kalian bisa mengikutinya dari rumah dengan menggunakan Alkitab masing-masing. Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Demikian firman Tuhan. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang ketaatan. Berbicara tentang ketaatan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan, Bapak yakin Solentera sudah sangat sering mendengarkan kata tersebut ya. Namun pada saat ini kita akan jauh memandang apa sebenarnya makna taat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang telah ditebus Tuhan. Pada saat ini kalau kita berbicara tentang ketaatan, di sana pasti ada respon ya. Respon ketaatan itu berasal dari kata taat ya. Kata taat yang artinya setia dan tunduk pada otoritas. Kalau berbicara tentang ketaatan berarti kita harus tunduk, harus setia dengan otoritas yang ada. Apakah ini berlaku hanya di sekolah saja? Tentu tidak. Ini di seluruh aspek kehidupan kita, baik ketika kita di rumah, di lingkungan masyarakat, ataupun di sekolah. Kalau di sekolah ada otoritas dari sekolah, diberikan perintah-perintah untuk membawa kalian semakin bertumbuh. Kalau di rumah, otoritas yang kalian harus taati adalah orang tua. Lingkungan masyarakat berbagai jenis sangat banyak ya. Nah, dan pada saat ini kita akan melihat mengapa kita harus taat kepada Tuhan ya. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Kita yakin dan percaya bahwa pribadi yang benar-benar bisa taat 100% adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah datang ke dunia, datang sebagai manusia sejati dan bisa berhasil sebagai seorang pribadi yang taat dari lahir sampai mati. Walaupun banyak hal-hal yang membuat Yesus disiksa, bahkan disalibkan di kayu salib. Nah, tema sekolah kita pada tahun ini adalah tentang merindukan Tuhan, desiring God. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita banyak berbicara tentang firman Tuhan, tapi ketika kita tidak dibarengi dengan sikap taat, itu sama saja dengan omong kosong. Ini sangat-sangat menantang sebenarnya untuk kita semuanya, baik kalian sebagai siswa ataupun Bapak sebagai guru, dan juga mungkin sebagai orang tua kalian di rumah ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi, ketika kita mengatakan saya cinta Tuhan, saya merindukan Tuhan, akan tetapi saya tidak menunjukkan hidup taat, nah itu artinya adalah saya sedang beromong kosong ya. Nah, mengapa kita harus bersikap taat ya? Taat itu adalah sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh Allah ya. Tuhan itu merindukan supaya kita bisa taat di hadapannya, bisa melakukan segala sesuatu dengan berdasarkan apa yang Tuhan mau, baik dalam setiap tugas kita, dalam setiap angan dan cita kita ya. Nah, Tuhan juga menginginkan kita untuk taat, tidak menunda-nunda waktu ya. Pernahkah kalian menunda-nunda untuk taat? Misalnya seperti ini, ya udahlah besok saya ngerjain tugas saja, hari ini saya tidak usah mengerjakan tugas, besok aja saya kerjakan. Nah, dibilang di sini bahwa ternyata hidup untuk taat itu tidak bisa menunda-nunda. Ketika kita tahu itu sesuatu hal yang harus dipatuhi, berarti kita harus bisa hidup
taat di hadapan Tuhan, ya. Kemudian kalau berbicara tentang ketaatan, ya, biarlah kita boleh sungguh-sungguh jujur di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita harus benar-benar apa adanya, jangan bersandiwara, ya. Jika kita sudah mengerti yang namanya kebenaran, hendaknya kita memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran tersebut. Jangan kita semakin banyak tahu tentang kebenaran, tetapi semakin banyak ruang untuk tidak taat, ya. Nah, Tuhan juga menginginkan kita untuk taat dengan bersemangat. Artinya taat itu tidak ada sebenarnya didasari dengan mengeluh, ya. Apakah ini sangat-sangat gampang untuk melakukannya? Pasti sangat-sangat susah untuk melakukan hal ini. Akan tetapi itu tidak menjadi alasan. Justru ketika kita tahu itu sulit, tapi kita masih ada rencana atau keinginan untuk belajar, di sanalah ada wadah kita untuk semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, ya. Kemudian ketika kita hidup taat, berarti yang kita layani adalah Tuhan sendiri, bukan diri sendiri ataupun bukan orang yang kita patuhi tersebut, bukan. Akan tetapi ketika kita hidup taat di hadapan Tuhan, berarti kita sedang menunjukkan pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Taat itu adalah salah satu rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Taat dalam bahasa Inggrisnya itu obedience, ya. Itulah salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa hidup taat, berarti kita bersyukur dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ketika kita tidak taat, berarti ada saja kemungkinan kalau kita sedang tidak menerima dengan apa adanya apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ya. Nah, di sini dikatakan taat itu adalah rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Apakah selama ini kalian sudah taat dengan segala tentangan yang ada? Mari jawab dalam hati masing-masing, ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang ketaatan itu, Pak, apakah itu harus ada yang melihat baru saya melakukannya? Tentu tidak, ya. Taat itu harus disertai dengan integritas juga, ya. Nah, ketika kamu ingin hidup taat tapi masih sangat sulit, nah, disinilah kamu harus benar-benar menyerahkan setiap hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemampuan untuk hidup taat di hadapannya. Karena memang pada dasarnya secara manusiawi hidup taat itu sangat-sangat susah. Akan tetapi biarlah kita semakin hari semakin ditolong oleh Tuhan untuk benar-benar hidup di hadapan Allah, ya, untuk hidup taat, ya. Kemudian saya berharap, ya, Bapak berharap, ya, kalian juga tentu berharap bahwa ketaatan kita itu semakin hari pasti semakin bertumbuh, ya. Semoga semakin bertumbuh. Jangan setiap hari ketaatan kita semakin merosot, ya. Hendaknya kita berdoa dan berharap bahwa ketaatan kita itu semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, ya. Dan ketaatan itu adalah sesuatu hal yang diinginkan Tuhan, dan oleh sebab itu seperti yang Bapak bilang tadi di awal, hendaknya kita benar-benar bisa melakukan ketaatan tanpa adanya paksaan dari pihak luar, akan tetapi adalah kerinduan dari dalam hati kita masing-masing. Sama seperti konteks ayat Alkitab yang kita baca pada saat ini adalah keluarga Hosea. Hosea disuruh menikah dengan orang yang sundal. Kalau berbicara sama manusia, siapa sih orang yang mau disuruh menikah sama orang sundal, ya. Akan tetapi walaupun sangat sulit bagi Hosea tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tetap menikahi seorang perempuan sundal itu dan bahkan sampai mengandung dan melahirkan anak, ya. Nah, ketika kamu hidup taat, pernah nggak ada masalah yang terjadi? Tentu pernah. Tapi biarlah masalah-masalah itu membawa kita untuk semakin menunjukkan kualitas kita dengan baik di hadapan Tuhan, ya. Ketaatan kita itu menunjukkan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan kita memaksa diri untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan, tapi kita memaksa diri, akhirnya kita tidak taat di hadapan Tuhan, ya. Kita memaksakan kehendak diri sendiri, kita memaksakan yang bisa menyenangkan diri sendiri, akhirnya apa? Kita nanti bisa tidak taat kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Kan tetapi ketaatan itu lebih penting daripada keberhasilan hidup, dibilang di sini, ya. Nah, ketika kita hidup taat di hadapan Tuhan, berarti di sana ada kerinduan untuk semakin baik dan semakin ingin merindukan Tuhan dalam setiap kehidupannya, ya. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga membawa kita semakin bertemu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan setiap penyertaan Tuhan dalam kami. Kami bersyukur Tuhan dengan setiap devosi yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini, Tuhan. Berilah kami bisa menunjukkan hidup taat di hadapan Tuhan dalam setiap keserahan kami, Tuhan Yesus.
Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, dan biarlah anak-anak di rumah yang mendengarkan firman Tuhan bisa semakin bertumbuh dalam ketaatannya Tuhan, baik sebagai seorang murid atau sebagai anak di hadapan orang tua Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan bisa setiap berguna mereka Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap hati mereka Tuhan, pikiran mereka Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus, hanya dalam sumber doa, amin. Oke, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.